Seorang suami tega habisi nyawa istrinya di depan buah hatinya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga korban banjir rob di Pekalongan kini kekurangan bahan makanan, obat-obatan, serta air bersih. Amukan si jago merah berhasil melalap pabrik 2 kelinci yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng hari ini. Seorang suami di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, yang mana tragisnya pelaku melakukan aksinya tersebut di hadapan anak balitanya yang sedang digendong oleh sang istri. Usai membunuh istrinya, pelaku melarikan diri dan kini tengah dalam pencarian polisi. Warga desa Dukuh Jati Wetan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu petang digemparkan dengan peristiwa pembunuhan. Pelaku yang diketahui bernama Trisno alias Slamet menghabisi nyawa Mas Ruka 36 tahun yang tak lain merupakan istrinya sendiri. Korban dihabisi oleh pelaku saat sedang menggendong anaknya yang berusia 4 tahun usai pulang membeli susu kemasan di sebuah warung. Pembunuhan terjadi di sebuah gang saat suasana sepi sehingga tidak ada satupun warga yang melihat peristiwa maut tersebut. Warga baru mengetahui setelah mendengar tangisan anak korban. Saat didatangi warga, korban dalam kondisi tergeletak bersimbah darah akibat luka tusukan di leher dan dada. Oleh warga, korban langsung dilarikan ke RSUD Dr. Susilo Slawi Kabupaten Tegal, namun nyawanya tak tertolong. Sebelum peristiwa terjadi, korban mengajukan cerai terhadap terduga pelaku dan sudah seminggu pisah ranjang. Karena pelaku rindu terhadap anaknya, korban pun mendatangi rumah terduga pelaku. Sampai di rumah, korban hanya mendapati anaknya dan langsung menggendongnya untuk membeli jajan dan susu. Usai membeli susu, korban langsung diserang oleh terduga pelaku. Anaknya berapa? Anak pertama tuh bukan suami ini ya, satu laki. Nah, anak satunya yang suami sekarang, pelaku ini satu. Berarti dulu si korban ini sudah pernah punya suami. Tim unit identifikasi Satreskrim Polres Tegal pada Minggu malam langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana di lokasi kejadian, polisi menemukan 1 buah susu kemasan, uang kertas pecahan Rp5.000, kemasan susu kotak, serta sepasang sendal. Dilakukan kekerasan terhadap si korban. Pelaku sudah diketahui keberadaannya? Untuk identitas sudah kami dapati, saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim. Itu statusnya suami korban atau mantan? Info awalnya seperti itu, info awal. Kasus ini diduga dilatar belakangi persoalan rumah tangga, yang mana menurut warga dan keluarga korban, rumah tangga pelaku dengan korban sedang tidak harmonis dan bahkan sedang dalam proses perceraian. Hingga kini jenazah korban masih berada di kamar jenazah RSUD Dr. Susilo. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pabrik 2 kelinci yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kebakaran hebat pada Selasa 23 November siang tadi. Kebakaran tersebut menghanguskan setidaknya 20% dari bangunan yang ada. Asap tebal membumbung tinggi di atas kawasan pabrik 2 kelinci Pati. Pabrik makanan ringan tersebut mengalami kebakaran pada Selasa 20 November 2021 siang tadi. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan beberapa gedung pabrik 2 kelinci tersebut. Kebakaran diketahui terjadi pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Para karyawan pabrik tengah sibuk bekerja saat terjadi kebakaran. Petugas keamanan segera membunyikan sirine bahaya agar para karyawan pabrik dapat menyelamatkan diri. Pada musibah kebakaran tersebut, ratusan karyawan pabrik berhasil dievakuasi dari kawasan pabrik yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang tidak hanya dari Kabupaten Pati, melainkan juga mendapat bantuan dari pemadam kebakaran Kabupaten Kudus. Yang terbakar adalah kantor di tengah, kemudian juga ada gudang di belakang, yang dari keseluruhan kantor yang ada di 2 kelinci sekitar 20% yang terbakar. Kemudian kerugian material
kurang lebih sekitar 2 miliar dan kerugian korban jiwa tidak ada. Kemudian nantinya tidak lanjutnya kita akan nanti lakukan olah TKP, kemudian juga bekerja sama nanti dengan lapor dari Jawa Tengah ya untuk memeriksa penyebab dan menyelidiki penyebab dari kebakaran ini. Api cepat membesar membakar gedung dikarenakan pada gedung tersebut terdapat kacang kering yang mudah terbakar. Secara cepat api melalap gedung hingga ke ruangan kantor dan membakar peralatan kantor. Hingga kini tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran pabrik 2 kelinci tersebut lantaran para karyawan berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Namun lantaran lokasi pabrik yang berada di samping jalur Pantura membuat lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa, surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meski sudah selesai, penyelesaian pembangunan alun-alun Timur Pati sempat molor. Kini pedagang kaki lima yang dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Pati menagih janji dan berharap alun-alun Timur segera bisa ditempati untuk mereka berjualan kembali. Kabar keterlambatan penyelesaian pembangunan alun-alun Timur dikonfirmasi langsung oleh Kabid Cipta Karya Arif Wahyudi saat dihubungi melalui pesan telepon. Arif Wahyudi mengungkapkan bahwa penyelesaian pembangunan alun-alun Timur sempat terlambat. Seperti diketahui, pembangunan alun-alun Timur seharusnya selesai pada tanggal 12 November 2021, namun Arif mengungkapkan bahwa alun-alun Timur baru selesai pada hari Minggu 21 November kemarin. Arif Wahyudi mengungkapkan bahwa keterlambatan penyelesaian pembangunan alun-alun Timur tidak sesuai schedule dikarenakan telatnya pengiriman paving. Ia juga menambahkan bahwa volume besar paving yang harus dipasang menjadi alasan dibalik keterlambatan penyelesaian pembangunan. Rencana pembangunan alun-alun Timur akan digunakan sebagai tempat pengganti bagi para pedagang kaki lima yang direlokasi dari Simpang 5. Keterlambatan ini membuat pedagang kaki lima sempat harus kembali menunggu agar dapat menempati alun-alun Timur sebagai tempat berjualan. Adapun untuk sarana dan prasarana yang ada di sana, Mas, kami harap harus sudah ada semuanya, terutama tempat ibadah, Mas. Karena apa, di sana itu jauh dari tempat ibadah, ya, terutama terus dari misalnya air atau kamar mandi, toilet, segalanya itu harus sebelum ditempati sudah ada. Sugito yang juga merupakan Wakil Ketua Paguyuban PKLX Simpang 5 berharap agar alun-alun Timur dapat segera ditempati untuk berjualan para PKLX Simpang 5. Menurutnya ia dan teman-teman sudah cukup sengsara dengan hasil penjualan di tempat relokasi samping Gor Pati.
Saat ini belum ada kejelasan kapan PKL X Simpang 5 Pati dapat menempati alun-alun timur sebagai pengganti lahan berjualan yang direlokasi pemerintah Kabupaten Pati dari Simpang 5. Itu kan urusan di pihak dari yang menyelenggarakan, Mas. Kami PKL kita menurut aja, Mas, aturan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Pati ini. Kami tidak mengikuti proses pembangunan yang di situ. Yang penting kami nanti semua PKL bisa menempati PKL X Simpang 5 Pati bisa menempati di situ semua sesuai kartu KTA yang ada yang sudah dicatat oleh Disperindak. Sugito berharap agar pemerintah Kabupaten Pati dapat segera memenuhi janjinya untuk memberikan tempat di alun-alun timur sebagai lahan berjualan para pedagang kaki lima yang direlokasi dari Simpang 5 Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Aksi unjuk rasa buruh di Brebes, Jawa Tengah berlangsung ricuh pada Senin siang. Massa buruh merobohkan pintu sebuah pabrik garmen saat hendak mengajak rekan-rekannya sesama buruh untuk berdemo di kantor Bupati Brebes. Massa buruh tersebut menuntut kenaikan UMK sebesar 10% pada tahun 2022. Ribuan buruh dari berbagai pabrik di Brebes, Jawa Tengah ini mendatangi salah satu pabrik garmen di Kecamatan Karsana. Mereka berdatangan menggunakan sepeda motor untuk mengajak rekannya berunjuk rasa di kantor Bupati Brebes. Upaya para buruh dihalangi petugas keamanan pabrik hingga terjadi aksi saling dorong dan mengakibatkan pintu gerbang pabrik garmen tersebut roboh dan mengenai seorang petugas security. Ribuan massa lalu bergerak menuju kantor Bupati, namun diarahkan polisi menuju alun-alun Brebes untuk berorasi menuntut kenaikan upah. Dan selanjutnya sejumlah perwakilan serikat buruh tersebut akhirnya dimediasi oleh Pemkab Brebes. Namun perwakilan pengusaha yakni Ketua Apindo justru tidak hadir sehingga tuntutan buruh tidak menuai hasil. Ketua Koalisi Buruh Kabupaten Brebes Yuniawan Agung Pranoto mengatakan perwakilan buruh sudah menurunkan tuntutan menjadi 15%, namun belum juga menemui titik temu. Karena buntu, sejumlah organisasi buruh mengancam mogok kerja selama 3 hari pada 26 hingga 29 November mendatang. Mereka tetap menuntut kenaikan upah buruh pada tahun 2022 setidaknya naik 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kira-kira menurut dari kepantasan 1% itu Rp18.600 itu tidak pantas dan tidak layak. Jadi upah murah adalah tindakan oligarki dan perbudakan modern. Sementara itu, Kepala Disperinaker Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro mengatakan pihaknya sudah melakukan mediasi buruh dengan perwakilan pengusaha, namun dari perwakilan Apindo mengusulkan regulasi sesuai PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dengan kekurangan upah dilakukan melalui skala upah menggunakan tunjangan jabatan dan gaji bertahap. Namun upaya tersebut ditolak oleh organisasi buruh setempat. Nanti kita prioritaskan kekurangannya pakai struktur skala upah. Misal ketika ini 10% 2 juta, nah nanti kekurangannya masuk ke struktur skala upah. Misal tunjangan anak, tunjangan jabatan ya, atau pakai gaji bertahap dan sebagainya agar bisa terpenuhi. Nah, ini nanti kita masih nunggu dari Ketua Apindo agar aspirasi teman-teman bisa terpenuhi. Seperti diketahui, upah minimum Kabupaten Brebes pada tahun 2022 telah ditetapkan yakni sebesar Rp1.885.019 atau naik 0,97% dari UMK tahun 2021. Namun kenaikan tersebut menurut buruh masih sangat kecil dan massa buruh akhirnya membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan polisi. Akibat dari aksi unjuk rasa tersebut, lalu lintas di jalur Pantura sempat dialihkan menuju Jalan Lingkar. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor milik karyawan di sebuah gudang ekspedisi di Kota Semarang, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara pelaku yang lain masih dalam pengejaran polisi.
Pengungkapan kasus ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan warga Kota Semarang terkait pemanfaatan kegunaan CCTV. Inilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV di gudang ekspedisi di Jalan Arterius Sudarso, Kota Semarang yang terjadi pada Jumat dini hari 19 November 2021. Pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan gudang ekspedisi Antarnusa Sejahtera. Satu pelaku masuk mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam gudang dengan kunci masih menempel. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2015, sementara rekannya masih dalam pengejaran polisi. Kamu kerja di mana? Di situ ada di situ. Oke. Kemudian selain di lokasi di Yosudarso, di mana lagi kamu pernah nyolong? Ya, sama. Tahun 2015 kamu diproses dalam kasus apa? Sama pinjam motor, nggak bilang. Jadi kawan-kawan yang ingin kami sampaikan bahwa ini sekali lagi hasil kerja Smart City. Bagaimana dukungan CCTV yang ada di Kota Semarang yang mengawasi aktivitas masyarakat sehari-hari di area-area publik. Kemudian CCTV milik warga yang juga sangat mensupport kerjaan-kerjaan misalnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atau kasus-kasus yang terjadi di Kota Semarang. Ini adalah sekali lagi adalah bagian dari contoh peran serta masyarakat manfaat CCTV yang ada di Kota Semarang. Sejauh ini penggunaan CCTV di Kota Semarang mempunyai banyak fungsi dalam menumpas kejahatan. Di antaranya kasus besar yang berhasil diungkap seperti kasus pelaku begal yang mengakibatkan korban meninggal di Jalan Pemuda pada bulan September. Pembunuhan seorang wanita di kamar kos di Jalan Jogja, Semarang pada pertengahan Juli lalu, hingga pencurian mobil mewah yang terjadi pada bulan April. Untuk mengatasi permasalahan di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang berencana menambah 10.500 unit CCTV yang rencananya akan disebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Akibat dari banjir rob dan sisa air hujan masih merendam cukup tinggi di kawasan Pekalongan, Jawa Tengah. Kini mulai banyak warga kekurangan makanan dikarenakan banyaknya lokasi yang terisolasi genangan air yang mencapai 50 cm dan 1 meter. Warga yang masih bertahan hingga kini di rumah masing-masing saat ini juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih serta obat-obatan. Seperti inilah banjir rob atau air pasang sudah lebih dari sepekan merendam Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian banjir berkisar 50 cm hingga 1 meter yang membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Banyak warga yang kelaparan karena tidak punya stok makanan lagi dan untuk keluar juga kesulitan karena akses jalan yang terendam tinggi. Di sejumlah lokasi seperti di Kelurahan Degayu, Pekalongan Utara, sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing. Mereka tidak mengungsi lantaran lokasi pengungsian yang jauh dari rumah dan harus berdesakan serta minim fasilitas seperti MCK. Warga yang kesulitan makanan dan rawan kelaparan mencari bantuan ke berbagai pihak. Ada beberapa warga yang nekat menembus banjir untuk bisa mendapatkan bahan makanan. Mereka tidak bisa memasak atau memenuhi kebutuhan sehari-hari karena semua tergenang air banjir. Guna menolong korban banjir, sejumlah relawan membagikan makanan siap santap untuk warga. Mereka menerobos genangan air cukup tinggi, mendatangi dari rumah ke rumah untuk membagikan nasi bungkus. Bantuan dari pemerintah Kota Pekalongan bersama TNI Polisi juga BPBD kepada warga terdampak masih belum maksimal. Banyak warga yang tidak kebagian dan kesulitan untuk makan, minum, dan keperluan sehari-hari lainnya. Bantuan juga datang dari BPBD daerah Jawa Tengah yang disalurkan ke warga dan di pengungsian. Puluhan pengungsi saat ini masih menempati di aula Kelurahan Degayu. Mereka membutuhkan obat-obatan, selimut, baju anak-anak, popok, susu, minyak angin, dan lainnya. Ini diharapkan pengungsian itu
terjaga, kemudian mereka juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, physical distancing, pakai masker, tidak berumbulan, dan sehingga kalau bisa malah idealnya ada sekat-sekat untuk seperti kemarin pada saat tempat evakuasi di Kabupaten Magelang. Banjir saat ini merendam Kecamatan Pekalongan Barat di Kelurahan Tirto dan Pasir Keratonan Kramat, Kecamatan Pekalongan Utara yang terendam di Kelurahan Degayu, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Bandengan, dan Kerapia. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, berita tersebut mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini. Saksikanlah Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Galus nanti pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.